Semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan. Bagaimana ya cara mencari kesimpulan dalam paragraf? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa catat bila ada yang penting. Anak-anak, di akhir video ada tugas dari Ustadzah. Yuk dikerjakan. Di kelas 5, kalian sudah belajar bagaimana cara mencari kesimpulan dari paragraf. Simpulan dapat diambil ketika kita sudah membaca dengan intensif. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara mencari kesimpulan, kita mengulas kembali apakah arti kesimpulan itu. Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau bacaan. Cara kita menyimpulkan paragraf. Cara yang pertama, kamu dapat langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Cara yang kedua, kamu dapat menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Sedangkan cara yang ketiga, kamu bisa mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir, cara yang keempat, kamu bisa mencari jawaban dari ide pokok. Nah, anak-anak, kita mengenal cara yang pertama, yaitu langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Ingat, cara ini jika terdapat kata simpulan. Kata simpulan yaitu jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Ketika kamu sudah menemukan kata-kata ini, kamu bisa langsung mengambil kata simpulannya. Yuk kita praktekkan langsung. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. Salah satu jenis coklat adalah gempol coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau gempol coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Dari paragraf ini kita bisa melihat ya, ada kata jadi di akhir paragraf. Jadi ini termasuk kata simpulan. Jadi langsung saja diambil, jika ada kata jadinya langsung diambil. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah gempol coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Ingat, Ustazah ingatkan lagi, jika ada kata simpulan langsung saja diambil. Tapi jika kalian tidak ada kata simpulan berarti harus dicari lagi ya anak-anak. Nah, berikutnya yang kedua, kamu bisa menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Bagaimana caranya? Ayo kita langsung saja bahas pembahasan soal. Contoh, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Di sini kalian bisa menggunakan kalimat utama. Kalimat utama dan kata simpulan digabung jadi satu. Bagaimana caranya? Kalian harus menentukan kalimat utama. Kalimat utama di sini apa ya, anak-anak? Yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sementara itu, kalimat simpulannya apa ya? Nah, kalimat simpulannya kalian bisa mencari akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Dua kalimat ini bisa dijadikan satu kalimat, yaitu simpulannya adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Inilah bagaimana cara mencari contoh yang kedua. Mudah kan anak-anak?
Cara yang ketiga yaitu kamu menentukan sebab akibat atau akibat sebab dalam paragraf. Di sini kamu harus mencari sebabnya apa dalam sebuah cerita itu, akibatnya apa. Jadi kamu harus mencari sebab dan akibat. Itu pelajaran kelas 3 ya anak-anak ya. Kita mengulas lagi bagaimana cara mencari sebab akibat dalam sebuah paragraf. Kita langsung saja ke contoh sebab akibatnya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, dalam paragraf ini kalian harus mencari akibat dan sebabnya. Apa akibatnya plastik ini? Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya adalah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Itu yang menyebabkan masalah lingkungan. Setelah kalian mengambil akibat dan sebab, kalian bisa langsung menulis kalimat simpulannya dari akibat dan sebab. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Langsung saja ya, itu ya. Jadi dua kalimat akibat dan sebab dijadikan satu dan ditambah karena. Paham ya? Dan yang terakhir yaitu jawaban dari ide pokok. Dari sini kalian harus sudah menguasai bagaimana cara mencari ide pokok dalam paragraf. Ini memudahkan kalian untuk mencari kesimpulan dalam paragraf. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu yang pertama, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan, kita harus mencari ide pokok dulu dalam paragraf ini. Ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Dari ide pokok ini kalian olah lagi untuk membuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, jawaban ini bisa kalian langsung jadikan kesimpulan. Jadi kita dapat memperoleh ke atas kesimpulan dengan menjawab soal di atas. Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah tergantung pertumbuhan perkembangan, pembentukan tulang, dan perkembangan otak dan saraf. Itulah anak-anak 4 cara menentukan kesimpulan dalam paragraf. Nah, itulah cara mencari kesimpulan dalam paragraf anak-anak. Apakah kalian sudah mengerti? Saya harapkan kalian sudah mengerti dan paham ya. Ada tugas mandiri untuk kalian, yaitu mencari ide pokok dan kesimpulan pada halaman 31 buku paket. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.